Rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Jadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan manusia. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya disebutkan orang-orang kafir. Dan yang ketiga disebutkan tentang orang-orang munafik. Di sini Asy-Syaikh mengingatkan kita tentang apa itu al-iman, siapa orang-orang mukmin, siapa orang-orang kafir, dan siapa orang-orang munafik. Kemudian ini dalam rekaman suara beliau. Beliau mengingatkan hendaknya memperhatikan dengan baik hal ini. Bahwa yang namanya al-iman, kata beliau, i'tiqadul haq, meyakini di dalam hati kebenaran tersebut. Kemudian diucapkan dengan lisan apa yang diyakini di dalam hati. Kemudian nampak hasilnya dalam perbuatan.
Dan ini yang sering disebut oleh ulama kita tentang ta'riful iman. Ada yang menambah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Jadi sekali lagi, orang mukmin itu dia meyakini di dalam hatinya kebenaran tersebut. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya apa yang dia imani dan nampak dalam perbuatannya. Itulah orang mukmin. Kalau orang kafir, kata beliau, atau sebelumnya beliau sebutkan tentang munafik. Al-munafik la ya'taqidul haqq. Dia tidak meyakini kebenaran itu. Ini orang munafik. Tetapi dia ucapkan, dia akui dengan lisannya bahwa dia beriman. Ya rahmukallah. Dan dia beramal dengan keimanannya. Dia solat, dia berpuasa, dia berjihad, mengeluarkan zakat dan yang selainnya. Itulah orang munafik. Orang kafir, kata beliau, ya'taqidul haq. Dia yakini kebenaran itu. Seperti kata beliau, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dia yakini kebenaran itu, tetapi dia tidak ucapkan dengan lisannya dan tidak beramal dengan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Kemudian ditanya beliau, bagaimana kalau dia tidak meyakini kebenaran? Dia tidak yakini kebenaran itu, tidak berucap dengan lisannya dan juga tidak beramal dalam kehidupannya. Maka kata beliau, itulah tingkatan kafir paling tinggi. Kenapa perlu hal ini ditekankan? Supaya kita bisa melihat diri kita, apakah keimanan kita benar atau tidak. Kalau kita sholat misalnya, atau kita bersyahadat, tetapi kita tidak yakini kebenaran syahadat tersebut, maka kita tidak terhitung sebagai seorang muslim. Bahkan waliyadzubillah masuk ke golongannya orang-orang munafik. Kalau kita bersyahadat, kita sholat, tetapi kita tidak yakini di dalam hati, kita sholat, berpuasa, zakat, mengeluarkan zakat, tapi tidak diyakini dalam hati bahwa itu adalah sebuah kewajiban dari Allah, bahwa itu adalah syariat Allah yang wajib kita tunaikan. Kita tidak yakini. Kita sholat misalnya hanya sekedar sebagai sebuah kebiasaan yang telah kita lakukan sewaktu dari kecil sampai dewasa, maka kita tidak terhitung sebagai seorang muslim. Kita tidak terhitung sebagai seorang mukmin. Hal ini perlu untuk kita perhatikan, supaya kita bisa melihat diri kita dan bisa melihat dan menilai sebahagian apa yang dilakukan oleh manusia di hari-hari ini. Jadi sekali lagi, misalnya kita sholat, kita berpuasa,
kita zakat, tapi kita tidak yakini hal itu sebagai sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka kita tidak terhitung sebagai seorang muslim. Di sini Asy-Syaikh dalam Sautiyah dia beliau betul-betul menekankan hal ini. Kapan teranggap sebagai mukmin, kapan masuk ke golongannya orang-orang munafik, kapan masuk ke golongannya orang-orang kafir. Kalau sekarang di akhir-akhir ini orang-orang munafik itu kadang dinamakan dengan zindiq. Dan ini yang sangat berbahaya. La ya'taqidul haq, dia tidak yakini kebenaran itu, tapi dia ucapkan dengan lisannya, dia beramal dengan perbuatannya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Kita masuk dalam ayat ya ayyuhan nas. Ya, di sini harfun nida, wahai sekalian manusia. Di sini ada yang mengatakan bahwa yang dipanggil di sini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi Asy-Syaikh di sini nanti di keterangan beliau menguatkan pendapat bahwa yang dipanggil di sini adalah an-nas, seluruh manusia, masuk di dalamnya orang-orang mukmin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, sembahlah. Sudah berlalu kalimat u'budu, kalimat ibadah dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa yang namanya ibadah adalah at-tadallul ma'a ghayatil hubbi wat ta'zim, merendahkan diri kepada yang diibadahi disertai dengan puncak cinta dan pengagungan. Ini juga harus diperhatikan sehingga bisa dibedakan mana adat dan mana ibadah. Seperti tadi, bisa saja dua orang berdiri bersama, masing-masing gerakannya sama, gerakan solat, tapi yang satunya terhitung ibadah, satunya terhitung adat kebiasaan. Kembali ke dalam i'tiqadul al-qalb, apa yang diyakini di dalam hatinya. Ada yang ketika solat beribadah disertai dengan pengagungan cinta kepada Allah, puncak cintanya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah. Itulah orang yang beribadah. Ada yang solat bahkan mengakui bahwa saya solat karena memang dari kecil sudah menjadi rutinitas, dari kecil saya solat. Tidak ada bentuk cinta dalam hati, tidak ada pengagungan, tidak ada keyakinan terhadap hal tersebut. U'budu, sembahlah. Jadi al-ibadah at-tadallul ma'a ghayatil hubbi wat ta'zim. Rabbakum, sembahlah Rabbakum, Rabb kalian, alladhi, yang dia Rabb kalian, khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Disebutkan banyak makna takwa, tapi di sini sebagian ulama tafsir mengatakan la'allakum tattaqun, artinya supaya kalian menempuh jalan yang menyebabkan kalian
terjaga dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengambil wiqayah, benteng yang membentengi diri dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian bumi ini, bumi firasya. Al-firash, sesuatu yang dihamparkan jadi rata, terhampar, yang orang bisa duduk di atasnya, bisa tidur di atasnya. Itu asal penggunaan firash. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan untuk kalian langit bina sebagai atap, as-saqfa sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan menurunkan dari as-sama', dari langit juga, air. Di sini as-sama', wa anzala minas sama', asalnya as-sama' itu segala sesuatu yang tinggi di atas dinamakan sama'. Karena itu ketika dikatakan dalam ayat wa anzala minas sama'i ma, Allah menurunkan air dari langit, di sini ulama kita ahli tafsir berbeda pendapat tentang air hujan. Apakah air hujan itu turun dari langit atau air hujan itu turun dari awan? Sebagian mengatakan bahwa air hujan itu turun langsung dari langit, sesuai dengan ayat. Banyak ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa air hujan itu turun minas sama'. Mereka mengatakan as-sama' ya langit, langit yang terlihat. Dan juga dalil-dalil yang lainnya digunakan oleh ulama kita. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa air hujan itu turun dari awan. Jadi ketika disebutkan as-sama' tentang air hujan, maka itu yang diinginkan adalah perkara yang di atas, dan yang diinginkan dengannya adalah awan. Dan ini kalau ulama kita di zaman ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dalam tafsir beliau mengatakan was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'a. Disebutkan lagi as-sama'. Kata beliau, as-sama' yang pertama bukanlah as-sama' yang kedua. Kata beliau menguatkan dengan dalil-dalilnya bahwa air hujan itu turun dari awan. Jadi as-sama' asalnya adalah di atas. Itu arti as-sama' secara bahasa. Dia adalah apa yang di atas. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan bihi dengan air hujan tersebut, minas samarati, dari berbagai macam as-samarat, buah-buahan. Rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu menjadikan lillahi, bagi Allah, andada, tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah mengetahui. Di sini haliyah, wa antum ta'lamun, sebutkan ini jumlah haliyah, dalam keadaan kamu sudah mengetahui bahwa Allah lah yang bersendirian menciptakan kalian. Allah lah yang bersendirian memberikan rezeki kepada kalian dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Ini sedikit dari makna ayat. Kita baca keterangan Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala
tentang ayat ini. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Ayat ke-21 dan ke-22. An-nas, dalam kalimat ya ayyuhan nas. An-nas lafzu jam'in la mufrada lahu min lafzihi, wahiduhu insan. An-nas, manusia. An-nas itu lafzu jam'in, kata yang menunjukkan jamak, jumlah yang banyak. Jadi manusia, kalau disebutkan manusia berarti banyak manusia. An-nas la mufrada lahu, tidak ada mufradnya, min lafzihi, dari lafadznya. Ini kata beliau. Jadi tidak ada mufradnya an-nas. Wahiduhu, kalau satu saja yang diinginkan biasa disebutkan insan, kata beliau. Insan. Wahiduhu insan. Ya ayuhan nas u'budu, sembahlah. Ai ati'u bil imani wal imtithali lil amri wan nahyi ma'a ghayatil hubbi lillahi wat ta'zim. Ini u'budu, sembahlah. Apa maknanya? Taatlah kalian bil iman, dengan mengimani perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Wal imtisal lil amr, dan senantiasa imtisal, melaksanakan terhadap perintah, dan wan nahi, meninggalkan larangan. Ma'a, bersamaan dengan itu, ketika melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ma'a ghayatil hubbi lillahi wat ta'zim, disertai dengan puncak cinta kepada Allah dan pengagungan. Itu selalu diulang-ulangi oleh ulama-ulama kita ketika menyebutkan tentang ibadah, disertai al-hubbi wat ta'zim. Dan ini juga yang menyebabkan berbeda tingkatan-tingkatan orang yang beribadah, berbeda nilainya. Sejauh mana cintanya, sejauh mana pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudu rabbakum, Rabb kalian. Khaliqukum wa malikun, khaliqukum wa maliku amrikum wa ilahukumul haqq. Rabb kalian, kata beliau, khaliqukum, pencipta kalian, wa maliku amrikum, dan menguasai, memiliki semua perkara kalian. Artinya dia mengatur kalian, dia memberi rezeki, dia menghidupkan, dia yang mematikan. Wa ilahukumul haqq, dan ilah, sembahan kalian yang hak, yang benar. Jadi Rabbakum, pencipta kalian,
penguasa kalian, sembahan hak untuk kalian. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Khalaqakum, kata beliau, aujadakum minal adami bitaqdirin azimin, yang mengadakan kalian di mana sebelumnya kalian tidak ada. Aujadakum minal adam, mengadakan kalian dari sebelumnya tidak ada, dengan takdir yang sangat agung, ukuran yang sangat agung. La'allakum tattaqun. Ini yang disebutkan tadi, la'allakum tattaqun, disebutkan tattakhiduna wiqayatan tahfadukum min adabillah wa dhalika bil imani wal amali shalih ba'da tarki syirki wal ma'asi. Apa itu tattaqun? Supaya kalian bertakwa. Tattaqun, tattakhiduna, kamu mengambil, wiqayatan, al-wiqayah benteng, tameng, tahfadukum, di mana wiqayah itu menjaga kalian, membentengi kalian, min adabillah, dari adab Allah. Apa benteng tersebut? Apa tameng tersebut yang bisa membentengi diri kita dari adab Allah? Wadhalika, dan yang demikian itu, kata beliau, bil iman, dengan keimanan. Cukup? Belum. Wal amalis soleh, dan dengan amalan soleh. Sampai di situ beliau sebutkan keimanan dan amalan soleh? Belum. Ba'da tarki syirki wal ma'asi, setelahnya meninggalkan kesyirikan dan maksiat. Setelah meninggalkan kesyirikan dan maksiat, itulah benteng, itulah tamen yang membentengi diri kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil iman, dengan keimanan, wal amalus soleh, dan amalan soleh. Bersamaan dengan itu, tarkus syirki, sebagai lawan dari keimanan, wal ma'asi, sebagai lawan dari amalan soleh. Artinya apa? Seperti semakna dengan ibadah yang benar. Ati'u bil iman wal imtithali lil amri wan nahyi ma'a ghayatil hubbi lillahi wat ta'zim. Kemudian, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Firasya, kata beliau, wita'un lil julusi 'alaiha wan naumi fawqaha. Al-wita', sesuatu yang dibentangkan, lil julus, untuk duduk, 'alaiha, di atasnya, wan naumi fawqaha, dan tidur di atasnya. Kadang firash, hamparan permadani, kadang diterjemahkan tempat tidur. Jadi dijadikan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala firasya,
yang kita bisa tenang di atasnya, bisa mencari nafkah di atasnya, bisa berjalan dengan baik di atasnya, bisa beristirahat di atasnya, ibaratnya firasya. Was samaa binaa, dan langit sebagai bina. Kata beliau, mabniyatun kaqubbati fawqakum, dia adalah bangunan, mabniyan, atap bangunan seperti kubah di atas kalian. Jadi langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Fa akhraja bihi minas samarat. As-samarati jam'u thamrah. As-samarat jam'u samrah, wa huwa ma takhrujuhu al-ardu min hububin wa khadarin wa takhrujuhu al-ashjaru min fawaqih. As-samarat jamak dari kata samratun, samaratun, dan dia adalah apa yang dikeluarkan oleh bumi dari biji-bijian ataupun sayur-sayuran. Kemudian wa takhrujuhul asjar, dan apa yang dikeluarkan oleh pepohonan dari buah-buahan. Itulah samarat. Jadi buah-buahan yang di atas dikeluarkan oleh pohon, atau apa yang tumbuh dari bumi di bawah. Kemudian rizqan lakum, rezeki untuk kalian, kata beliau, qutan lakum, sebagai makanan untuk kalian, taqtatuna bihi, yang kamu makan dengannya, fatahfadu hayatakum, fatahfadu hayatukum ila ajaliha, maka terjaga kehidupan kalian sampai ajal datang, sampai waktunya. Fala taj'alu lillahi, maka janganlah kamu jadikan untuk Allah andada, andadan jam'u niddan, andadan jamak dari kata nid, jam'u niddin, niddun, andada. Apa itu? Artinya an-naziru wal mathilu ta'budunahu dunallahi au ma'allahi tudadduna bihi rabb tabaraka wa ta'ala. Niddan itu an-nazir, yang sepadam, wal mathil yang semisal, artinya sama kedudukannya. An-nid seimbang, semisal, sama. Ta'budunahu, kamu menyembah, kamu sembah niddan tersebut. Jadi hak di sini ta'budunahu, kamu sembah niddan, tandingan itu, dunallah, selain Allah, atau bersama Allah. Tudadduna bihir rabb, kamu samakan tandingan itu dengan Rabb tabaraka wa ta'ala.
munasabatu wa ma'nal ayataini, hubungan ayat dengan ayat dan makna kedua ayat ini. Kata penulis rahimahullah, wajhul munasabati annahu ta'ala lamma dzakara al-mu'minina al-muflihina wal kafirina al-khasirina dzakara al-munafiqina wa hum bainal mu'minina as-sadiqina wal kafirina al-khasirin. Wajhul munasabah, sisi hubungannya ayat dengan ayat, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala zakara, menyebutkan al-mu'minina al-muflihin, orang-orang mukmin yang beruntung. Nah, di awal surah Al-Baqarah sebutkan tentang orang-orang mukmin yang mereka itu mendapatkan keberuntungan. Wal kafirin al khasirin, dan Allah menyebutkan setelahnya orang-orang kafir yang mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Setelahnya Allah sebutkan orang-orang munafik, dan mereka itu antara orang-orang mukmin yang benar keimanannya dan orang-orang kafir yang merugi. Summa ala tariqatil iltifati nadal jami'a bi unwanin nas liyakuna nidaan amman lil bashariyati jam'a fi kulli makanin wa zaman. Kemudian setelah disebutkan ketiganya, tiga golongan ini, ala tariqatil iltifat, cara memalingkan pembicaraan, Allah memanggil seluruhnya dengan panggilan manusia supaya liyakuna nidaan, supaya panggilan ini aman lil basyariyah jam'a fi kulli makanin wa zaman, masuk padanya keumuman seluruh manusia di setiap tempat dan waktu. Jadi ya ayuhan nas, dimasuk seluruhnya. Wa amarahum bi ibadati li ibadatihi liyaqu anfusahum minal khusran, dan Allah perintahkan mereka, yakni manusia, untuk beribadah kepadanya semata, bi ibadati, supaya liyaqu, supaya mereka manusia menjaga anfusahum, diri-diri mereka dari kerugian. Jadi ibadah yang benarlah, ibadah yang benar, atau dengan kalimat yang lain keimanan dan amalan soleh, itulah yang menjaga diri dari adab, menjaga diri dari kerugian. Wa amarahum bi ibadatihi liyaqu anfusahum minal khusran. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah untuk menjaga diri-diri mereka dari kerugian. Mu'arrifan lahum nafsahu liya'rifu bi sifatil jalali wal kamali. Allah perkenalkan kepada manusia dirinya, yakni diri Allah, supaya manusia mengenal Allah. Dengan apa Allah perkenalkan dirinya? Dengan sifat-sifatnya yang agung dan sempurna. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Ini Allah perkenalkan kepada manusia, kepada kita seluruhnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Disebutkan supaya kita mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengenal sembahan kita. Karena itulah semakin mendalam seseorang di dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah,
semakin mendalam, semakin benar, maka semakin baik ibadahnya kepada Allah, karena dialah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakuna dhalika ad'a listijabatihim lahu fay'abudunahu ibadatan tunjihim min adabihi wa taksabuhum ridahu wa jannatahu wa khatama nida'ahu lahum bitanbihihim an ittikhadhi syuraka'a lahu ya'budunahum ma'ahu ma'a ilmihim annahum la yastahiqquna al-ibadah li'ajazihim an naf'ihim aw darrihim. Jadi Allah perkenalkan kepada manusia dirinya dengan sifat-sifatnya yang agung dan sempurna, maka menjadi yang demikian itu lebih memanggil listijabatihim, untuk manusia mengijabahi lahu kepada Allah panggilannya. Ini yang kita telah sebutkan, bahwa semakin manusia mengenal Allah dengan baik, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, semakin senantiasa tunduk dan menerima, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'budunahu, maka manusia pun kalau mengijabahi Allah dengan baik, mengenal Allah dengan baik, maka mereka akan beribadah, menyembah Allah dengan ibadatan, dengan ibadah tunjihim, yang menyelamatkan mereka min adabihi, dari adabnya, wa tuksibuhum, dan menyebabkan mereka memperoleh ridhonya dan surganya. Kalau ibadahnya benar, ma'aghayatil hubbi wat ta'zim, wa khatama nida'ahu lahum, dan Allah menutup, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, Allah menutup panggilannya lahum, kepada manusia, dengan memperingatkan mereka. Jadi ingatkan manusia ini. Apa peringatannya? Anittikhadi syuraka'a lahu, jangan sampai manusia mengambil tandingan untuk Allah. Ya'budunahum ma'ahu, yang dia beribadah kepada tandingan-tandingan itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan, fala, jangan. Dan ini metode Al-Quran dan juga metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya di dalam mendidik. Jadi diperintah untuk melaksanakan amalan, menegakkan perintah, dan diingatkan supaya senantiasa meninggalkan larangan. Itu metodenya dalam beragama. Tidak cukup hanya sekedar laksanakan perintah, tetapi tidak meninggalkan larangan. Tidak benar caranya beribadah, caranya beragama. Lihat ayat ini, perintah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, sembah Rabb kalian. Ada perintah. Ada sebagian manusia di hari-hari ini mencukupkan dirinya, yang penting dia sudah sholat, yang penting berpuasa, tidak usah diurus yang lainnya. Itu keliru. Tidak mengikuti metode Al-Quran, tidak mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat metode Al-Quran. Ubudu rabbakum, sembah Rabb kalian. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, jangan kalian mengambil, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala andada, tandingan.
ma'a ilmihim, jadi ya'budunahum, kalian jangan sampai menyembah tandingan-tandingan tersebut ma'ahu, bersama Allah Subhanahu wa taala, ma'a ilmihim, bersamaan dengan keilmuan mereka manusia tersebut, annahum, bahwa tandingan-tandingan itu la yastahiqunal ibadah, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Malaikat tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Para nabi tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Orang-orang soleh tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Semua yang selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Kalau ada yang disembah dari selain Allah, maka itu sembahan batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi huwal batil. Ma'a ilmihim, bersamaan dengan itu, ketika kalian beribadah, sebagian manusia, orang-orang musyrikin beribadah kepada selain Allah, annahum, mereka tahu bahwa yang mereka ibadahi la yastahiqunal ibadah, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah, li ajzihim, karena kelemahan mereka, an naf'ihim, untuk memberikan manfaat, au darrihim, atau menolak bahaya. Ini keterangan dari beliau. Kemudian selanjutnya beliau berkata, hidayatul ayatain, hidayah, petunjuk atau pelajaran yang kita bisa ambil dari dua ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu, ayat 21, kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya, ayat 22. Kata beliau, wujubu ibadatillahi ta'ala id hiya illatul hayati kulliha. Wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, karena ibadah itu adalah sebab kehidupan seluruhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, wujubu ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Lihat, wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Kenapa? Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya, disitulah dibangun rasa takut dan cinta kepadanya. Semua ibadah, bertawakal kepada Allah. Tawakal bisa benar kalau kita meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, Allah Al-Mudabbir, yang mengatur, Allah Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Tentunya kita bersandar kepadanya. Lahir tawakal. Karena itu beliau dan ulama-ulama kita yang lainnya itu senantiasa ingatkan hal ini. Pentingnya mempelajari dengan baik tentang nama dan sifat-sifat Allah. Wujubu ma'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Lihat, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum, disebutkan sifat-sifatnya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini isyarat untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahrimus syirki saghirihi wa kabirihi,
zahirihi wa khafiyihi, haramnya kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada, saghirihi, yang kecilnya ataupun yang besarnya, zahirhi, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini selesai dua ayat ini. Sebagian ulama kita itu menyebutkan bahwa ayat ini adalah perintah pertama yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Perintah apa itu? Perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Menunjukkan pentingnya hal ini, permasalahan ibadah, permasalahan tauhid. Dan ini kita harus senantiasa punya perhatian yang besar di dalamnya. Kemudian saya ingatkan diri saya dan kepada kita seluruhnya untuk semakin banyak atau semakin bersungguh-sungguh mempelajari agama kita ini. Di hari-hari ini musuh-musuh Islam, orang-orang yang tidak senang kepada Islam itu semakin berani menampakkan diri-diri mereka dan semakin berani menyampaikan pikiran-pikiran mereka yang kita tidak bisa terlepas dari syubhat-syubhat mereka kecuali dengan mempelajari dengan baik agama kita, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian orang ada yang mempertanyakan, yang mengatakan bahwa tidak ada perintah solat 5 waktu di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan tidak ada perintah solat 5 waktu di dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang memberikan isyarat tentang 5 waktu tersebut, dan juga ada yang menyebutkan 5 waktu. Seorang perempuan pernah datang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato di tubuhnya, perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya, itu dilaknat. Maka perempuan itu datang kepada Ibnu Mas'ud, bahwasanya dia berkata, saya telah membaca Al-Quran, mengulangi beberapa kali, dan saya tidak pernah mendapatkan ayat tersebut. Ini maknanya. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu ta'ala an, kalau kamu membacanya dengan benar maka kamu akan mendapatinya. Tidakkah kamu membaca wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu? Apa yang datang dengannya Ar-Rasul ambil, ini ayat. Dan apa yang dilarang darinya berhentilah.
Ibnu Mas'ud berdalilkan dengan ayat ini untuk mengingatkan perempuan tersebut. Maka diingatkan kepada orang-orang yang mengatakan bahawa tidak ada perintah solat 5 waktu di dalam Al-Quran, untuk mengingat bahawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengambil semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan semua urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita. Kita senantiasa memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada saya jalan yang lurus, berlalu bersama kita bahwa di dalamnya terkandung makna ad-dawam. Kita minta petunjuk tersebut dan kita harapkan petunjuk tersebut tetap ada bersama kita. Jadi kita inginkan petunjuk tersebut dan petunjuk tersebut senantiasa ada bersama kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.